Selamat malam, ketemu lagi bersama saya Gita Sinaga di Pantengin Podcast. Jadi malam ini aku kedatangan seorang CEO gitu ya. CMO dari salah satu perusahaan marketplace kripto, benar ya? Yes. Aduh gila, kemarin tuh jadi gini, saya kan kalau tiap minggu suka ngundang beberapa bintang tamu yang bahasnya kripto. Satu hari itu saya undang bintang tamu namanya Oza Rangkuti. Lucu banget orangnya. Dia tuh adalah salah satu sosok yang bahas tentang kebiasaan atau apa yang sering dilakukan sama anak Jakarta Selatan. Oh, yeah. Lalu dia bilang kalau anak Jaksel itu cari uangnya dari mana gitu. Kalau nggak pernah kerja gitu, kayak kelihatan nggak kerja. Oh ya kalau gue sih pasti kerjaan gue ya di kripto gitu. Jadi kripto itu sekarang udah menjadi khas atau apa ya kira-kira hal yang paling happening yang dilakukan sama anak-anak muda. Jadi anak-anak muda melek investasi, salah satunya dengan menjadi pengguna kripto atau apa namanya istilahnya, bukan user ya, apa ya, trading atau investasi di kripto gitu. Pak Jordan Simanjuntak. Bang aja kali ya. Bang Jordan. Selamat malam Bang. Selamat malam Kak Gita. Jadi Bang Jordan ini kan pemilik Thrift ya. Ya, kalau pemilik kayaknya belum sampai ya? Ke pemilik sih. Founder apa istilahnya? CMO sih. CMO dari Thrift. Thrift ini udah berjalan udah berapa lama sih Bang? Thrift sendiri kita beroperasi sudah dari 2015 ya sekitar 7 tahun yang lalu, dan saat ini juga Thrift juga sudah terregistrasi di Bapepti juga dan juga Kominfo. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau transaksi aman ya, transaksi jual beli kripto aman ya bisa dari Thrift. Jadi udah hampir 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun. Itu kurang lebih kalau misalnya ada datanya gak sih? Usernya udah berapa banyak sih gitu sejauh ini? Target kita kan adalah pengguna Indonesia. Dan saat ini kita sudah mencapai target lebih dari 2 juta pengguna khusus Indonesia. Iya. Dan memang saat ini kalau misalnya Kak Gita pernah masuk ke marketplace Thrift, itu saat ini Thrift menjadi salah satu marketplace yang paling liquid. Jadi berapapun nominal kripto yang kita mau beli, itu kalau di Thrift itu bisa langsung diproses secara instan. Seinstan apa itu? Langsung dia? Iya, tanpa ada nunggu berapa lama, langsung diproses. Ya. Nah, berdirinya Thrift ini di tahun 2015 susah gak sih? Karena kan mungkin kalau aku gak salah ya, baru 2 tahun belakangan ini kripto itu benar-benar booming. Orang tuh berani melek untuk berinvestasi di dalamnya gitu. Tahun 2015 sendiri tuh kesulitan gak sih untuk bikin marketplace ini di Indonesia? Yang pasti adopsi di Indonesia kan memang sekarang sudah sangat masif sekali kan. Sekarang kalau dibilang itu anak-anak muda itu sekarang pasti milihnya rata-rata kripto gitu, kripto. Nah, kenapa? Karena memang saya lihat millennials ini kan orangnya kan agresif kan. Agresif, terus sukanya yang cepet, yang instan ya kan. Makanya kripto itu salah satu aset yang menurut mereka itu cocok buat mereka. Gitu. Nah kalau kita ngomongin tentang tadi soal aturan atau regulasi di Indonesia, kan memang kita sendiri kan memang baru diatur itu kan tahun 2019 sesuai aturan Bapepti ya. Tahun 2019 baru diatur, dan memang waktu tahun-tahun sebelumnya ya ibaratnya kita berjalan di zona abu-abu aja sih. Oh, di awal di zona abu-abu karena belum ada regulasinya aturannya belum ada gitu. Tapi kita langsung pas setelah Bapepti itu mengumumkan bahwa aturan itu sudah dibuat, ya kita langsung inline dengan aturan itu. Gitu. Tapi apakah kripto ini mungkin nggak kalau ini cuman kayak happening sementara aja? Kemudian nanti para tradernya atau orang yang menyimpan aset kriptonya suatu saat nanti menjadi tidak ada harganya misalnya? Ya. Ini juga kadang-kadang menjadi pertanyaan di setiap webinar kita kalau kita buat ya. Itu Bitcoin ini itu musiman nggak sih gitu kan? Ya kalau menurut saya kalau misalnya kita ngomongin kripto musiman mungkin saya setuju. Ya mungkin saya setuju. Ya karena memang ibaratnya, tapi kalau kita ngomongin tentang Bitcoin ya kita lihat secara data aja gitu loh. Dari tahun 2009 sampai saat ini kan harga Bitcoin tiap tahun kan naik terus. Kalau dibilang musiman ya kita nggak usah ngomongin kripto, buah aja musiman kok. Durian aja musiman kan. Ibaratnya kalau misalnya ya ada musim durian kan. Tapi kalau misalnya lagi nggak musim, apakah orang nggak bisa beli durian? Kan tetap bisa.
kita bisa pergi ke toko buah kan. Yeah. Nah begitupun dengan Bitcoin menurut saya adalah ya tetap ibaratnya walaupun lagi tidak hype-nya ya, tetap kan ada orang yang melakukan transaksi jual beli. Jadi ya sah-sah aja sih. Jadi dan itu menurut saya bukan konotatif yang konotasi yang negatif kalau menurut saya. Kalau ibaratnya oh ya hanya musiman doang ya. Semua juga musiman. Nggak masalah. Iya, bahkan di saham pun ada musimnya. Ada ibaratnya dibilang kalau Januari effect kalau di saham ya. Itu setiap bulan Januari itu biasanya perusahaan investasi melakukan beli dengan daya besar gitu di bulan gitu, Januari. ada namanya Januari effect. Kan artinya musiman juga gitu. Jadi menurut saya itu hal yang biasa sih. Mungkin musimannya gini kali ya, kalau misalnya saham musiman si sahamnya misalnya kayak ada efek di Januari gitu ya, tapi udah pasti saham akan sustain sampai kapanpun gitu. Betul, ya. Kalau kripto mungkin takutnya dianggapnya seperti fenomena tulip gitu loh, yang kemudian akhirnya tidak lagi ada harganya gitu. Mungkin nggak suatu saat nanti jadi even Bitcoin? Yeah. Karena mungkin gini, kalau gold misalnya gitu bisa naik turun, tapi kan dia secara fisik memang selalu ada harganya gitu. Sedangkan kripto kan bagi banyak orang masih di awang-awang gitu loh. Ini maksudnya apa sih? Fungsi sebenarnya apa sih? Benar nggak dia bisa jadi jual beli? Bisa jadi alat tukar gitu seperti mata uang gitu? Mungkin nggak sih ini akan menjadi seperti efek tulip bahkan Bitcoinnya? Ya makanya tadi saya sudah sempat notice juga bahwa kalau ini konsepnya kripto mungkin iya, karena kan kripto kan bukan cuma Bitcoin, kripto kan banyak ya kan, termasuk fenomena ICO kan sekarang juga kripto ya kan. Tapi kalau misalnya Bitcoin itu kan dari 2009 dan kita lihat secara data Bitcoin ini kan selalu naik tiap tahun, ya kan. Itu misalnya kalau ini tiba-tiba cuma fenomena tulip aja, misalnya nanti tiba-tiba hilang gitu ya. Sekarang kita lihat use case-nya udah banyak digunain, bahkan di beberapa negara kan sudah melegalkan Bitcoin sebagai mata uang mereka, ya kan. Jadi menurut saya itu kalau misalnya dihapus terus gimana, kan nggak mungkin kan. Dan ini kan konsepnya desentralisasi kan, terdesentralisasi. Jadi ibaratnya nggak ada satu entitas pun yang mengatur ini. Jadi gimana cara ngapusnya? Bahaya dong kalau nggak ada satu entitas pun yang bisa mengaturnya. Berarti nanti ini bisa dipergunakan juga untuk hal-hal yang nggak seharusnya dong, karena kan nggak ada yang mengatur gitu. Itulah kan awalnya kenapa juga pemerintah kita mengatur ini kan, karena ibaratnya untuk apa ya bahasanya, supaya tidak disalahgunakan gitu kan, supaya tidak menjadi money laundering dan segala macam. Makanya ini kan diatur. Itu kan juga kita sebagai perusahaan pun mendukung penuh atas seluruh aturan yang dibuat oleh dalam hal ini kan Bapepti. Ya. Oh baik. Menurut Bang Jordan kan ada Bursa Efek Indonesia. Butuh nggak sih di Indonesia untuk kripto dilakukan bursa efek apa gitu? Saat ini kan kalau yang saya tahu kan memang pemerintah juga lagi tengah menggarap bursa untuk kripto. Ya, cuma memang saat ini belum terrealisasi. Cuma saat ini saya dengar sedang digarap gitu ya. Jadi saya setuju gitu. Cuma memang nanti kita perlu adanya edukasi mungkin ke masyarakat, biar masyarakat tahu gitu loh gunanya bursa ini untuk apa dan fungsinya apa gitu. Karena kan saat ini yang masyarakat tahu kan ya jual beli, ya kita tinggal ke exchanger aja, ya kan? Exchanger aja. Terus gunanya bursa ini buat apa? Itu sih mungkin edukasi ke masyarakatnya sih. Kalau tadi dibilang kalau Bitcoin sih bisa dibilang dia nggak mungkin fenomena seperti fenomena tulip, tapi kripto lainnya bisa jadi gitu. Berarti sekarang orang deg-degan dong kalau dengar yang punya koin-koin yang lain-lainnya, koin-koin micin apalagi. Gimana tanggapannya? Langsung pada jual dong nih gara-gara omongan Bang Jordan nih. Ya, sebenarnya begini. Saya ngomong ini bukan berdasarkan saya, cuma saya lebih suka ngomong itu berdasarkan data. Nah, kalau kita ngomongin tentang data, itu fenomena ICO ini kan sebenarnya udah rame duluan di luar negeri. Kita ini kan agak telat ombaknya gitu kan. Di luar negeri itu udah rame duluan. Tahun 2013, 2017 itu udah rame di luar negeri. Fenomena ICO begini. Dan ada satu perusahaan namanya Stratis Group, mereka mengeluarkan satu studi bahwa ternyata tahun 2017 itu ada ribuan ICO, 90% itu ICO itu scam. Ya, 90% itu ICO scam, 5%-nya lagi ya diambang-ambang antara scam mau nggak scam. Iya, jadi ya nggak diurus. Terus 5 lagi bukan berarti sukses. Ya ibaratnya jalan sekedarnya aja. Gitu. Jadi memang yang sukses tuh sedikit gitu. Ya. Nah, dari sini kan kita sebenarnya bisa belajar. Ya kan, dari data ini kita bisa belajar bahwa ternyata memang ya untuk memilih ICO itu memang tidak mudah gitu. Jadi
perlu adanya research yang lebih mendalam gitu terkait dengan project-project ICO ini. Dan biasanya dari studi yang dikeluarkan juga dari Status Group itu bahwa biasanya umur ICO itu biasanya antara 1 tahun sampai 2 tahun. Abis itu dia gone. Ya itu tadi saya bilang entah dari scam atau pokoknya ya cari exit plan aja gitu. Nah, saya kan tahu tuh di salah satu marketplace kripto itu ada yang di delisting dia. Jadi koinnya di delisting gitu. Berarti artinya koinnya dihilangkan. Apa yang kita miliki berarti kan otomatis hilang. Kalau misalnya saya punya 500 juta di koin, katakan VDX kalau nggak salah gitu yang di delisting gitu. Kan berarti hilang gitu aja kan, meskipun dia nggak tiba-tiba sih, dia akan kasih tahu kalau ini ada kemungkinan delist, kemudian turun tuh harganya misalnya dari 500 perak jadi 300, 200, 100 gitu kan, kapan kita jualnya aja gitu. Di Thrift menjual koin sebanyak apa? Kriptonya jenis kripto ada sebanyak apa? Ya, saat ini kan kita merujuk kepada aturan Bapepti dulu ya. Jadi di Bapepti kan mengeluarkan bahwa ada 229 koin yang boleh diperdagangkan. Oke, 229 koin yang boleh diperdagangkan. Ya, koreksi jika saya salah ya. Kurang lebih segitu. Nah, di Thrift itu kita total ada 200 koin yang bisa diperdagangkan dan itu semuanya sesuai sama aturan Bapepti. Jadi ya kalau dibilang tadi di listing, sejujurnya di kita sendiri sih belum pernah mengalami. Ya karena memang sampai detik ini kita belum pernah delist tiba-tiba langsung koinnya langsung hilang pasti macam belum pernah. Karena memang kita mengikuti aturan dari Bapepti. Karena kan Bapepti kan sebelum mengeluarkan 229 koin ini kan pasti mereka udah ada procurement-nya kan, entah apa aja gitu kan list-listnya. Nah, itulah makanya kita jadikan acuan. Kalau sampai koin di delisting itu sebenarnya kenapa sih, Bang? Biasanya kalau Abang tahu? Yang pasti ya proyeknya nggak jalan. Project si koin ini nggak jalan sama sekali. Iya. Meskipun kalau bisa mungkin nggak proyeknya nggak jalan tapi tiba-tiba koin ini naik aja gitu harganya, out of nowhere naik aja gitu, mungkin nggak? Ini dia yang saya juga sebenarnya dari sisi dari sisi dapurnya sebenarnya saya nggak terlalu paham untuk dalam project-project ICO seperti itu ya. Tapi kan memang artinya gini, kemungkinannya kan banyak, ya kan bisa mungkin penciptanya kabur atau mungkin gitu. ya kan segala macam kemungkinan bisa. Jadi ibaratnya atau mungkin ya tadi ya rug pull dan segala macam. Atau mungkin projectnya udah nggak jalan, tiba-tiba programmernya juga cabut misalnya. Ya kalau programmernya udah cabut, siapa yang mau kembangin koinnya? Teknologinya gimana? Jalan nggak? Kasian yang udah beli ya kalau kayak gitu ya. Terus aku pengen tanya deh, ini adalah salah satu yang aku pertanyakan banget. Jadi selama aku trading di kripto gitu ya, bisa tiba-tiba kita memahami lah kalau Bitcoin tiba-tiba naik harganya perlahan karena mungkin ada satu berita apa turun juga kan biasanya karena ada ada current issue yang mungkin mempengaruhi gitu ya. Tapi kadang-kadang ada koin-koin mereka pada sebutnya koin micin ya Bang, bener kan? Bener nggak sih? Tiba-tiba dia nggak ada hujan, saya lihat 500, tiba-tiba jadi 7.000 misalnya. Terbang dia. To the moon, ya kan? Pada beli tuh semua, nggak ada 15 menit dia anjlok lagi. Kayak gitu tuh berarti kerjaan siapa Bang? Ya kerjaan bandar kan. Oh jadi ada bandarnya? Ya gampangnya bandarnya. Ya bandarnya siapa yang ya kita. Aku nggak bisa sebutin juga gitu kan. Oh jadi bandar ini kalaupun ada misalnya nih marketplace seperti Thrift, pun nggak tahu dia seolah seperti user aja gitu ya? Ya sebenarnya kan gini, aset kripto ini kan sama kayak saham. Di saham ada bandarnya enggak? Ada. Kan? Ada. Yang naikin harga pasti bandar kan. Pasti ibaratnya gini, pasti orang yang punya banyak duit. Ya kan entah dia orang atau perusahaan ya kita nggak tahu. Cuma yang pasti yang punya uang besar yang dimasukin ke situ tiba-tiba pasti harganya langsung pump. Nah gimana sih Bang? Kalau Abang pasti tahu deh, gimana cara aturan main bandar itu? Misalnya ini gelas ini harganya 100 Bang. Nah dia berarti beli, kan volume pemilik koinnya kecil nih misalnya masih berapa gitu ya. Jadi dia beli dengan kuota banyak sekali gitu, sehingga harganya menjadi naik. Terlihatlah sama user lainnya gitu ya. Pemain retail. Pemain retail. Ikut beli karena dipikir wah ini koin nih tiba-tiba to the moon. Pasti kan hayalannya nanti naik lagi. Terus kemudian dia ada di posisi tertentu dijual berarti
untungnya banyak banget dari si bandar ini karena dia misalnya beli harga di 100 perak, karena dia naikin jadi 3.000, orang lain ikut beli sampai 10.000 dia tarik semua. Dan dia beli waktu dia beli dengan harga banyak itu mempengaruhi jadi nilai jual si koin ini gitu. Betul. Cuma begini cara main bandar itu kan gini Kak Gita. Jadi mereka itu kan juga nggak langsung pasti jual. Mereka tunggu dulu ibaratnya apakah koin atau token yang saya beli ini itu sudah liquid belum? Karena begini, kalau mereka jual dalam jumlah besar pun kalau misalnya nggak ada pembelinya kan nggak akan kebeli tuh. Betul. Ya kan. Jadi mereka lihat dulu apakah memang antusiasme para retail ini sudah tinggi belum. Kalau sudah tinggi baru dilepas. Nah baru dibeli kan. Ya kan. Pada diambil semua barulah harga drop. Pas mereka mau jual lagi, pemain retail ini yang sudah beli pas mau jual lagi, ya udah nggak ada pembelinya, siapa yang mau beli? Jadi ya nyangkut di atas aja udah. Aduh, tapi kalau kayak begitu perusahaan seperti thrift itu nggak bisa mengatur regulasi untuk nggak ada whales masuk gitu, nggak bisa ya? Nggak mungkin ya? Gini, makanya kalau kita justru kalau di thrift belum pernah merasakan itu. Kenapa? Karena saya tadi bilang bahwa kita mengacu kepada aturan Bapepti tadi. Kalau dari aturan Bapepti 229 koin ini memang itu volume perdagangannya sudah sangat besar sekali gitu loh. Oh, agak sulit tuh dimainkan bandar. Iya, memainkan bandar butuh modal berapa? Ya kan ibaratnya Ethereum, Axie segala macam itu kan semua koin-koin yang sudah punya market cap yang sangat besar. Oh, di thrift 229 200 koin itu nggak ada koin-koin yang harganya masih Oh, nggak ada. Yang 100 200 perak. Oh ya? Ya. Jadi semua kita mengacu kepada aturan Bapepti sih. Baik. Nah, orang pasti kan bingung kan. Banyak yang pasti udah tahu bagaimana caranya trading di kripto dan lain sebagainya. Ada istilah staking. Ya. Aku jujur, aku benar-benar buta banget. Padahal aku dengar staking ini sangat menguntungkan gitu kan. Yeah. Sebenarnya staking kripto ini seperti apa sih Bang? Kalau misalnya untuk menjelaskan kepada orang awam agar cepat memahami itu gimana? Staking itu untuk cara memahaminya sebenarnya gampang. Adalah mungkin orang sudah cukup familiar dengan deposito. Ya, atau deposito. Mungkin dividen di saham, ya kan. Ibaratnya ya kalau kayak deposito kita kan ibaratnya cuma nyetor aja, nyetor dana deposito, ada biarin bunganya aja sampai nanti misalnya dalam kurun waktu sekian akan ada bunga deposito, ya kan. Staking pun sama. Staking sama. Kita ngunci aset kripto kita dalam kurun waktu tertentu, nanti kita dapat imbal hasil. Loh, kok bisa dapat imbal hasil? Nah, itu kan pertanyaannya. Kalau deposito kan jelas bahwa nanti kan pihak bank lah yang memutar dana depositonya untuk mereka bisnisin kan. Nah, kalau di staking itu kenapa bisa dapat bunga? Karena kita ibaratnya menjadi master node di satu stake pool. Artinya gini. Gimana tuh? Misalnya nanti kan ada transaksi baru yang terjadi di dalam blockchain koin itu. Ya kan ada transaksi baru. Nah, setelah ada transaksi itu selesai dibuat, akan ada reward. Jadi kita tuh membantu memvalidasi sebuah transaksi baru. Nah, jika nggak paham kan? Maaf ya, itu soalnya Pentium 2 nih. Jadi misalnya saya beli koin, semua koin bisa di staking? Enggak semua koin. Yang koin yang konsensusnya itu yang POS atau proof of stake. Jadi yang itu kayak Bitcoin kan nggak bisa karena kan dia konsensusnya kan proof of work. POW. Jadi nggak bisa di staking. Jadi yang bisa staking yang kayak Ethereum, Axie dan lain-lain. Katakan saya staking Ethereum berarti misal saya beli Ethereum ada 2 koin gitu misalnya nggak usah banyak-banyak. Itu dikunci. Di aplikasi Thrift misalnya ada gitu untuk dikunci dia. Nah, kemudian step berikutnya sudah diamkan saja. Bunganya harian. Hitung harian. Harganya tergantung harga saat itu atau misalnya kalau deposito kan persentase udah dikasih tahu kayak 3% ya, 2% ya, gitu 4% ya. Kalau ini berapa persen atau sudah dikesentukan di awal. Jadi sudah ada misalnya nih, itu kan ada banyak tuh ada Ethereum, Axie dan lain-lain misalnya kan. Nah, nanti situ di belakang situ sudah ada untuk lockupnya. Lockup itu adalah misalnya untuk penguncian itunya. Misalnya kalau kita mau unstake atau mau lepas untuk kita berhentikan stakingnya, itu nanti ada proses berapa lama misalnya. Itu masing-masing juga ada. Terus ini APY-nya berapa per tahun. Misalnya kalau kayak ETH itu kalau nggak salah di Thrift itu 4-6% per hari. Per tahun. Oh, per tahun. Oke. Ya, paling tinggi kalau saat ini di Thrift itu Axie Infinity. 66% per tahun. Wow. Ya. Tapi waktu pertama kali muncul di Thrift itu 150 kalau nggak salah 150% per tahun. Artinya kalau saya punya 100 juta, berarti 66 juta per tahun dibagi 12. Yes. Berarti per bulannya saya dapat kurang lebih kayak 5 jutaan gitu.
Bisa dibagi per hari juga. Ya. Berarti 5 juta dibagi 30 lagi. Itu dibagi per hari kita yang ambil sendiri atau otomatis masuk ke wallet. Masuk ke wallet. Ya. Nah, masuk ke wallet ini dia menggulung atau terpisah? Ya, ini makanya juga cukup menarik sebenarnya karena di Thrift itu kita juga punya namanya compounding. Ya. Jadi kan kita dapat bunga harian. Ya. Bunga harian kan berarti kalau dapat bunganya per hari, berarti kan otomatis modal kita nambah dong. Ya. Ya, modal kita nambah, otomatis dia lagi staking lagi dengan modal yang baru. Ya. Staking lagi, jadi dia compounding terus sampai ke atas. Jadi otomatis kita dapatnya akan jauh lebih besar per tahunnya nanti. Tapi mungkin juga kalau misalnya dia nggak mau di compound gitu nggak bisa juga langsung juga diambil. Oh, itu usah ada pilihan aja. Ya. Oh, baik. Ya. Jadi itu salah satu kelebihan dari Thrift adalah staking untuk beberapa koin. Ya. Oke. Nah, di Thrift ini sendiri apa sih kelebihannya? Kan gini, banyak banget marketplace yang menjual kripto. Kenapa kita harus pakai Thrift? Kenapa harus pakai Thrift? Satu, gini, saya dulu memang kenal Thrift itu dari tahun 2016. Ya, dulu pakai Thrift itu gara-gara pakai isi top up PayPal. Ya. Dulu saya belum tahu kalau Thrift punya jual beli Bitcoin juga dan segala macam. Gitu. Tapi pas tahun 2018 baru tahu, oh ternyata Thrift ada jual beli kayak gini gitu. Nah, pas saya lihat, saya gunakan, ternyata simpel banget. Itu yang ini pengalaman saya pribadi. Saya menggunakan Thrift itu jauh lebih simpel karena kan dulu kan brokerage kan. Jadi ibaratnya nggak ada tampilan yang terlalu ekstrim gimana gitu. Jadi gampang banget gunainnya. Itu satu buat pengguna baru. Terus yang kedua, itu juga kita pilihan metode pembayarannya banyak. Bahkan sampai kita bisa bayar pakai GoFo, OVO, terus ShopeePay dan lain-lain. Oh iya. Nggak harus mesti transfer gitu. Ya. Lalu spread harganya. Ini yang paling, kalau misalnya kamu seorang trader pasti kamu harus pertimbangan namanya spread harga. Nah, karena gini, kalau misalnya exchange cuma janjiin misalnya fee-nya kita rendah, tapi kalau spread harganya tinggi ya percuma. Sami mawon ibaratnya. Ya, jadi yang di Thrift itu kita kalau spread harganya paling rendah, kalau bisa kita bisa cek itu paling rendah. Paling rendah spread harganya. Ya. Terus kalau misalnya kayak di salah satu platform kan ada misalnya saya mau tarik uang saya gitu setelah saya jual beberapa koin saya. Sorry, serak banget. Jadi potongannya itu lumayan besar gitu loh. Kalau misalnya di atas 10 juta berapa persen gitu kan. Kalau di Thrift berapa persen? Untuk apanya? Kalau misalnya kita withdraw. Withdraw kita kena 0,3% kalau saya nggak salah. 0,3% ya. Hampir sama ya sama beberapa platform lain. Rata-rata kalau untuk fee hampir sama. Sama. Yang membedakan mungkin spread harganya yang spread harga tadi itu ya. Tapi dan spread harga yang terbaik ada di Thrift gitu ya maksudnya. Nah, project apa sih yang atau gini yang aku kepo gini. Sebenarnya platform ini tuh mendapatkan keuntungan dari mana sih? Dari si spread harga dan terus apa tadi kalau lagi fee withdraw itu hanya dari situ atau ada lubang lain untuk menghasilkan? Nah, kalau ngomongin tentang bisnis sebenarnya Thrift sendiri yang saya lihat bahwa kita tidak terlalu memikirkan dari sisi bisnisnya. Makanya kenapa kita untuk fee kita standar, mungkin rata-rata hampir sama, spread harga kita rendah, stakingnya pun kita nggak ada fee apa-apa. Staking tuh nggak ada fee apa-apa? Kita kasih full semua bunganya ke pihak stakernya. Oh. Ya. Ibaratnya kita itu sebenarnya begini. Tujuan kita sebenarnya adalah ingin kembangin investor Indonesia sih sebenarnya di dalam pasar kripto. Itu aja sih sebenarnya. Penghasilan per tahunnya itu bisa berapa sih? Kalau pemilik platform kayak gitu bisa dianggap berapa sih? Saya sih sebenarnya kurang terlalu tahu untuk total pendapatan dan segala macam. Cuma untuk sisi bisnisnya yang tadi saya sampaikan bahwa kita saat ini memang belum fokus ke arah bisnis. Ya, jadi memang kita masih bagaimana supaya pengguna di Indonesia itu bisa berkembang. Itu aja sih sebenarnya. Iya sih, karena semakin banyak usernya juga semakin meningkatkan. Ya ibaratnya kita menggairahkan market kripto di Indonesia. Itu sih benar. Tujuan kita ya. Dan sekarang kayaknya memang sudah bergairah sekali ya. Tapi sekarang lagi bearish ya. Lagi bearish. Makanya sekarang kalau di Thrift sekarang makanya stakingnya itu jauh meningkat. Kenapa? Karena memang kan ibaratnya orang kalau dalam kondisi bearish begini kan pasti tetap pengen cuan dong. Cuan ya. Ya kalau kondisi bearish cuannya agak susah. Ya gimana caranya ya staking. Makanya sekarang kalau bearish gini staking biasanya transaksinya meningkat. Tapi nggak mengkampanyekan bearish justru beli gitu.
Iya, Seharusnya gitu kan. Cuma kan mentalnya orang Indonesia kan kadang-kadang berbeda-beda, ya kan. Okay. Dan memang beberapa orang kan malah justru takut, wah ini takutnya akan turun ke sekian. Itu kan biasanya begitu, ya kan. Di mana titik supportnya dia sendiri bingung di mana nih titik supportnya. Terus saya harus beli. Ada ini nggak sih? Ada salah satu dalam aplikasinya gitu untuk menganalisa ke depannya akan seperti apa sih, koin mana sih yang akan maju, atau ada news tertentu gitu nggak sih dalam aplikasinya? Ya, kita punya artikel yang kita selalu update setiap hari gitu ya, yang dimana pembahasannya pasti akan seputar koin yang mungkin akan berpotensi. Kayak kita baru juga keluarin artikel tentang Elon Musk, Dogecoin dan Twitter. Ya kan, buktinya kan sekarang Dogecoin juga lagi viral banget sekarang. Ini juga lagi menjadi salah satu aset yang saat ini volume transaksinya meningkat sekali. Harganya udah berapa sekarang, Bang? Saya udah lepas semua tuh. Dogecoin ya? Iya. Saya lupa ya, saya kurang ngikutin. Tapi lagi bagus. Iya, saat ini transaksinya volumenya sangat meningkat sekali di Thrift ya. Yeah. Nah, itu jadi terus selain artikel kita juga biasanya kan ada tuh untuk kayak trading view gitu kan. Yeah. Jadi untuk masang indikator segala macam gitu, itu juga tersedia di Thrift. Oh, dan pokoknya mudah ya menggunakannya ya. Di download bisa di iOS, bisa di Play Store Android, gitu ya, Android ya. Terus kalau kedepannya nih mungkin gak sih bikin campaign atau apa gitu untuk lebih menggairahkan lagi rasa keinginan investasi dari anak-anak muda, atau gak harus anak muda sih, tapi rakyat Indonesia gitu. Iya, sebenarnya begini Kak Gita, saya juga ibaratnya pengen banget gitu mengedukasi masyarakat Indonesia untuk menggunakan atau berinvestasi kripto. Cuma kadang-kadang pada faktanya gitu, kita masih sering terjebak sama yang namanya FOMO gitu kan. Karena kan apalagi kan kemarin kita baru banget ini fenomena ICO kan juga masih ramai banget kan. Makanya ya pengen mengedukasi, cuma takut juga gitu bahwa ya itu ya karena gara-gara FOMO gitu kan. Wah, ini gara-gara token artis ya kan, si artisnya terkenal segala macam beli. Padahal kan sebenarnya ya nggak semudah itu, nggak sesimpel itu gitu membeli itu. Karena ya kalau kamu beli tiba-tiba kamu dibanting ke bawah dan kamu belum siap, kamu nggak tahu skemanya seperti apa, ujung-ujungnya apa? Rugi kan? Rugi, dan nggak bisa nuntut orangnya juga kan? Nggak bisa nuntut orangnya, iya kan? Ya kalau misalnya rugi, yang dirugikan siapa? Ya investornya. Investornya. Kan? Ya kan, jadi makanya saya juga selalu bilang kalau untuk pengguna baru ibaratnya kamu baru mau terjun di dunia kripto, sebenarnya tipsnya sederhana sebenarnya. Apa itu? Tipsnya sederhana. Yang pertama, kalau untuk pengguna baru itu exchange-nya. Tetapkan dulu exchange-nya. Misalnya mau pakai exchange apa? Kan sekarang kalau nggak salah ada 12 exchange yang terdaftar di Bapepti. Ya salah satunya Thrift, jadi bisa dipilih aja yang mana. Kalau sudah ada nih misalnya exchange yang memang legal ya. Terus sudah, yang kedua asetnya, pilih asetnya. Nah kalau saran saya kalau untuk pengguna baru itu pilih aset yang fundamentalnya paling baik, yaitu apa? Bitcoin. Ya, kenapa saya bilang Bitcoin ya? Karena kamu baru. Nanti setelah kamu sudah punya aset Bitcoin, kamu sudah punya aset kripto, kamu akan belajar kan. Nah baru situ kamu mulai tahu Ethereum itu ternyata begini, aksi itu begini. Baru kamu belajar sendiri gitu. Tapi kalau untuk terjun pertama kali Bitcoin, kenapa? Karena ya seturun-turunnya Bitcoin kamu akan kejemput kok. Pasti ya kejemput kan? Ya. Iya, kamu mau beli di harga berapapun, kamu pasti akan kejemput. Kita lihat secara data ya kan. Di harga berapapun, ibaratnya tahun 2017 ke 2018 kan pernah drop banget harganya, ya kan. Tapi apakah rugi? Ya seharusnya kalau kamu hold, akan kejemput. Bahkan profitnya tinggi banget ya. Iya kan. Jadi ya kalau pengguna baru, tadi yang saya bilang pilih exchange yang terdaftar, jangan yang di luar dari itu. Terus kedua pilih aset yang fundamentalnya paling baik, Bitcoin. Terus yang ketiga, yaitu adalah investasinya. Investasinya pakai uang dingin. Jangan pakai uang panas. Jangan pakai uang sekolah anak, dipakai uang uang bulanan, ya jangan gitu kan. Uang yang memang sudah khusus dialokasikan buat investasi. Ya. Terus selain itu adalah gunakan konsep dollar cost averaging atau nabung rutin. Jadi memang misalnya per bulan gue ada budget 1.000 perak kayak terus gitu rutin. Dan ini kan yang saya lakukan sekarang. Dari saya kan sebenarnya kenal kripto itu dari tahun 2016 ya kan. Tapi kenal tapi ibaratnya cuma kenal doang, nggak pacaran. Nah baru pacarannya tahun 2018. Ya itu tahun 2018 baru saya mulai berani untuk terjunin uang saya untuk ke kripto. Jadi mulai investasinya tahun 2018.
cukup butuh waktu yang cukup lama tuh 2 tahun kan. Untuk belajar. Iya, untuk Jadi nggak perlu terburu-buru juga. Ya, Karena dengar sebenarnya podcast ini, enggak. pengen Ya, gitu. Sebenarnya bukan buru-buru, cuma ya itu tadi saya bilang Research dulu. Iya, research dulu. Ya kan, research dulu. Terus yang tadi saya bilang gunakan 3 itu. Jangan langsung pengen cepat kaya, pengen beli yang ICO. Padahal kita aja belum tahu. Kan akhirnya nanti ujung-ujungnya nyangkut, mau salahin siapa? Jadi abang bilang jangan beli koin artis gitu. Ya enggak juga. Enggak juga. Koin asik ada gak sih di thrift? Kita belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Tapi kalau misalnya Bapak Peti sekarang memang belum ini ya, secara regulasi belum Ya, menyetujui. kita sih akan mengikuti ya. Apabila koin asik lolos, masuk nggak ke thrift? Kemungkinan besar bisa masuk. Oh, oke. Ya, karena kan kita kan kembali lagi, kita kan inline sama peraturan. Ya. Jadi bisa masuk. Nah itu tadi saya bilang untuk pengguna baru ya coba itu dulu deh konsepnya. Karena itu yang saya juga lakukan dari tahun 2018. Ya kan, dan sampai sekarang kalau ditanya portfolionya gimana? Ya saya bukannya mau sombong, tapi saya sampai saat ini sih P&L saya 700%. Total profit saya 700% kurang lebih ya. Saya tahu mungkin di luar sana juga mungkin akan jauh orang banyak lebih besar daripada ini. Cuma sebenarnya bukan itu yang saya pengen sampaikan. Yang pengen saya sampaikan adalah bagaimana berinvestasi aman di kripto. Itu sih konsepnya. Terus ya. Jadi cara berinvestasi aman yang paling pasti selain research, memilih koin yang fundamentalnya baik. Iya. Karena gimana pun akan tetap terjemput gitu, nggak akan nyangkut gitu ya. Ya terus kalau sekarang ya saya punya investment portfolio itu sekarang kan tetap mayoritas masih Bitcoin. Oh iya. Ya masih mayoritas masih Bitcoin. Orang gini kali bang di luar, Bitcoin udah kemahalan. Nah mungkin karena dengar kan 700 juta satu koin. Mungkin orang nggak memahami bahwa kita bisa beli 0,001% pun kita bisa beli. Jadi berapapun uang yang kita miliki, kita bisa memiliki Bitcoin gitu. Betul. Ya. Hanya saja persentasenya tidak full di satu koin gitu ya bang. Ya. Jadi nggak perlu takut untuk beli Bitcoin ya. Nah ini juga mungkin menjadi salah satu alasan saya pernah tanya waktu webinar, saya pernah tanya, lu kenapa nggak mulai investasi? Dan ternyata pas saya riset itu ada 2 yang menurut saya ya. Pertama karena memang orang itu nggak aware sama investasi. Ya. Yang kedua karena orang beranggapan bahwa investasi itu harus butuh modal besar. Iya betul. Ya. Yang pertama ini terjadi sama keluarga saya, nggak aware sama investasi. Karena memang saya sebenarnya basicnya dari keluarga yang memang tidak aware sama investasi juga. Mungkin ya maksud saya itu investasi yang memang mereka tuh sadar bahwa mereka lagi berinvestasi. Bukan misalnya saya beli aset, ternyata asetnya mengandung nilai investasi, bukan begitu. Tapi saya nggak tahu gitu. Bukan, maksudnya investasi yang saya sadar bahwa saya melakukan investasi. Itu memang keluarga saya nggak aware sama investasi. Dan salah satu keluarga saya tanya, kenapa kamu nggak investasi? Kenapa kamu nggak coba beli deposito apa gitu misalnya kan? Saya nggak punya modal katanya. Dan investasi apa? Katanya gitu kan. Padahal saya lihat motornya ada 3. Yang dipakai setiap hari cuma 1. Ada 2 nganggur. Iya. Ya kan motor kan ibaratnya kan aset nyusut kan. Iya. Kenapa nggak kamu jual aja? Atau nggak kamu misalnya bisnisin deh, maksudnya sewa buat jadiin ojol kayak apa gimana gitu kan? Atau misalnya dijual terus beli aset investasi yang mungkin bisa bertumbuh gitu. Enggak. Jadi dia nggak aware sama investasi. Nah itu yang satu. Yang kedua, orang menganggap bahwa investasi itu mahal, harus butuh modal besar. Betul. Padahal kan sekarang ya kayak di thrift aja ibaratnya kita cuma 50.000 udah bisa investasi. Ya jadi minimum transfer itu untuk deposit 50.000. Wow. Belinya pun sama. Beli Bitcoin kayak tadi kan, walaupun Bitcoin itu harganya tinggi, lo bisa kamu beli dengan harga 50.000 loh. Dan suatu saat nanti kita nggak tahu Bitcoin harganya berapa dan 0,001 pun bisa jadi berapa, kita juga bisa nggak tahu ya. Ya bertumbuh kan. Tapi artinya kan asetmu bertumbuh kan. Betul itu. Sebenarnya. Meskipun orang mungkin dengar, tapi kan kripto kan volatilitasnya tinggi. Nanti kita dengarnya cuma bertumbuhnya. Kalau ternyata tiba-tiba menyusut gimana? Pasti mikirnya seperti itu ya. Makanya saya bilang gini, kalau konsep dasar investasi kan high risk high return. High return ya. Cuma pertanyaannya gini, bisa nggak kalau kita ubah jadi low risk high return? Mungkin nggak bang? Di dalam dunia kripto, menurut saya mungkin. Caranya? Cuma mungkin saya pas saya ngomong gini mungkin saya bisa nggak sepaham sama teman-teman ya. Mungkin banyak yang lu konyol apa gimana gitu. Cuma menurut saya mungkin. Kenapa? Karena tadi saya bilang ada fitur staking tadi, yang dimana kamu nggak perlu ngapa-ngapain, ya kan? Kamu nggak perlu ibaratnya ngalahin market untuk dapat cuan. Ibaratnya ya kamu cukup diam aja, kamu dapat bunga ya. Tapi kan harganya bisa turun. Tapi bunganya tetap nggak? Meskipun koinnya turun, bunganya tetap 66%. Tapi 66% dari harga saat itu. Iya.
Oke. Kalau pertanyaan gini, kalau kita kan masuk deposito 100 juta gitu, 3 bulan kita ambil, di sebulan kita jual terpotong kan, kita ada penalti. Nah untuk staking gitu nggak? Enggak. Jadi kalau jual ada nggak ambang batas? Pokoknya nih lo harus lock selama setahun gitu misalnya. Kalau di bawah setahun dia tarik duitnya dari Tetap situ dapat. nggak ada potongan, nggak ada kena penalti ya. Nggak ada. Jadi enak banget ya sebenarnya staking itu ya. Yes. Wah. Tetap dapat. Itu makanya saya bilang enaknya kalau di deposito kan pasti kita kena potongan kan, karena kita nggak sampai selesaiin sampai waktu batas waktunya. Nah kalau di staking nggak, tapi ya tetap dapat gitu. Dan benar nggak semua platform ada stakingnya sih. Iya. Salah satunya Thrift ya. Iya. Tapi Thrift belum ada future-nya. Secara regulasi emang belum boleh. Oh, secara regulasi sebenarnya future emang belum diperbolehkan. Iya. Di Oh, Indonesia. oke. Tapi if only boleh, Thrift juga akan tetap Pasti update. akan inline ya. Oke. Cuma makanya tadi saya bilang, tapi kan orang mungkin bisa nggak sepaham kan. Ya. Jadi tapi kan asetnya bisa turun. Iya. Iya kan. Ya. Nah makanya saya bilang staking lah di aset-aset yang juga punya fundamental baik. Ya contoh apa ya, Ethereum. Dan juga aksi saat ini kan, aksi juga saat ini kalau kita lihat volume perdagangannya juga tinggi banget. Iya. Ya, hype-nya masih tinggi banget. Gitu. Jadi ya staking lah di koin-koin yang memang punya fundamental baik. Saya pernah untung banget dari aksi itu. Oh iya. Saya beli itu $33, jual di 100 ya. Lumayan lah. Mantap. Itu cuma 2 sebulan kan dia tiba-tiba kan naiknya. Tiba-tiba banget saat itu ya. Sekarang saya nggak tahu. Udah berapa dolar ya, Bang? Aksi. Sekarang. Kalau atau di kalau IDR berapa? Aksi berapa ya IDR ya? 1,5 juta ada. Sejuta ya, Segituan lah ya. Baik, apa namanya? Ini pertanyaan terakhir. Sekarang berkembang banget gitu kan orang-orang berinvestasi, tapi banyak banget juga berita investasi bodong. Iya. Gitu. Sehingga saya pernah dengar juga ini Thrift masuk iklan di Pantengin TV emangnya jangan-jangan bodong lagi gitu kan. Jadi kan orang kan nggak tahu nih. Apa sih kripto, mungkin gak sih penipuan? Sekarang kan jadi orang pandangannya menjadi sangat negatif untuk segala jenis investasi di luar mungkin investasi yang sifatnya dari bank gitu ya, yang resmi gitu ya. Orang konvensional. Kan iya, konvensional. Jadi kan orang kan pandangannya negatif banget nih. Bagaimana Thrift melihat ini berpengaruh nggak sama masuknya user baru atau investor ke dalam Thrift sendiri? Iya, sebenarnya gini. Cerita itu sebenarnya juga ada. Saya punya teman. Ya. Dulu alumni kampus bareng gitu kan. Dia ngirim WA SS gitu kan. Dia bilang, bro ini gue habis rugi jutaan nih di kripto katanya. Kripto ini scam ya gitu-gitu kan. Dia ngirim chat japri ke gue punya WA gitu kan. Terus saya lihat ada gambar kayak portfolio gitu kan. Tapi pas saya lihat dashboardnya kok kayak enggak kayak maksudnya kayak familiar gitu. Saya lihat, ternyata binary option. Memang ada kripto gitu. Cuma tapi itu sudah lama. Itu dulu waktu sebelum viral lagi. Saya ngomong ke dia gitu bahwa saya bilang, bro ini lu nggak ada beli apa-apa di situ. Itu lu tebak-tebak asetnya nggak ada, asetnya nggak ada gitu. Kalau emang asetnya ada, coba bisa lo kirim nggak ke gua? Bisa nggak? Nggak bisa. Gue bisa kirim aset gua ke lu nggak? Kalau itu emang itu, lu punya walletnya nggak di sana? Misalnya lu beli Bitcoin nih, lu punya wallet Bitcoin nggak? Biar gua transfer ke sana? Nggak punya kan? Berarti apa? Lu emang nggak beli apa-apa di sana? Gitu. Lu cuma nebak-nebak aja. Cuma saat itu memang karena belum viral, belum juga ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa ini ilegal dan segala macam, jadi ya dia ngeyel aja gitu. Ya sudah ya, gue juga ngapain meyakinkan dia juga ibaratnya kan, ya jadi ya sudahlah. Sebab tulisannya memang marketnya salah satu marketnya kripto dan altcoin tuh ada. Dan kan semua, jadi kan memang semua dirugikan. Mau kripto, mau emas. Jadi itu berefek saat binary option naik kemudian ketahuan kalau ini ilegal, kemudian beberapa nama akhirnya ditangkap gitu. Berpengaruh nggak sih ke penjualan dari kripto, aset kripto sendiri? Berpengaruhnya lebih, kalau menurut saya lebih ke positif sebenarnya. Justru jadi positif. Kan orang jadinya terbuka gitu bahwa ya itu tuh bukan kripto. Itu tuh lu ya judi gitu. Ya kan? Sedangkan kalau mau beli yang real asset ya ini loh ada exchange-nya gitu, exchange yang resmi. Jadi memang seharusnya kan memang itu yang harusnya kita blow up kan. Jadi pertumbuhannya justru malah baik ya? Malah baik. Lebih ke arah positif sebenarnya.
Syukur. Jadi orang-orang lebih yang aware kan bahwa oh ya ini yang bodong, ini bukan, ini robot trading apa segala macam, ya kita juga harus bisa milah-milah gitu. Nah, robot trading juga kan waktu itu kan saya pernah undang ke sini. Mereka itu sebenarnya punya broker gitu kan. Nah, Thrift kan juga bisa dianggap sebagai broker ya? Iya, kita broker. Apakah Thrift juga menjadi broker salah satu robot gitu? Iya nggak? Bisa nggak? Seharusnya. Soal ditanya bisa apa enggak, ya semua bisa. Harusnya bisa gitu ya. Cuma apakah pernah? Enggak ya. Enggak, karena sebenarnya begini, kembali lagi robot trading ini kan ibaratnya satu usaha yang berbeda. Ya, kita kan broker ini kan ibaratnya ya kamu mau jual beli ya silakan gitu kan. Ibaratnya kamu mau pakai robot misalnya ya silakan. Tapi artinya ini kan dua bisnis yang berbeda. Ya, jadi kalau dibilang kita pernah kerjasama dengan robot trading untuk sampai saat ini sih belum. Belum pernah ya. Dan biasanya robot trading punya broker sendiri. Ya. Dan memang sebenarnya gini, kalau kita ngomongin soal robot trading kan sebenarnya robot trading itu nggak harus yang kayak sekarang kita lihat yang lagi rame. Bahkan yang kayak bid order itu kan juga sebenarnya robot. Apa itu? Yang kayak ibaratnya gini, kita masang order untuk misalnya nanti beli di harga sekian ya. Oh, itu kan robot. Iya. Tapi yang ibaratnya robot yang memang tidak menjanjikan apa-apa. Iya. Jadi kalau robot dan yang ada dalam aplikasinya aja gitu ya. Iya. Robot yang menjanjikan ya silakan kamu riset sendiri apakah itu benar apa enggak. Ya. Jadi apa nih kedepannya Thrift rencananya akan membuat satu gebrakan apa sehingga orang ibaratnya kayak orang kan gini, kalau mau beli kripto langsung ingat ya Thrift gitu. Apa yang akan dilakukan sama Thrift? Apa ya? Sebenarnya nanti saya bantu kalau gitu ya. Sebenarnya itu jawabannya sih. Kita harus bantu sebenarnya. Jadi kita juga menunggu offering dari Kak Gita. Oke, Pak Jordan. Thank you so much udah main di Pantengin Podcast. Aku berharap bisa mampir lagi mungkin bersama Pak Ray. Kita bisa bahas kripto lebih dalam lagi kan aku memang salah satu orang yang suka banget gitu untuk mempelajari hal baru ini gitu. Pengennya sih kedepannya bisa lagi agak trauma jadi siapa tahu bisa memulai lagi gitu investasi di kripto. Dan ini juga menurut aku obrolan ini baik banget untuk penonton melihat bahwa ada perbedaan gini, orang sekarang lagi memandang miring tentang segala investasi gitu kan. Semua dianggapnya investasi dikit-dikit mencurigai ini bodong atau apa gitu kan. Bahwa ternyata selama ini yang benar ada, tapi mungkin orang nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Mudah-mudahan hasil dari obrolan kita hari ini membuka mata, membuat juga masyarakat bergairah gitu ya untuk masuk ke dalam dunia kripto. Dan tadi aku suka banget sih sama masukannya Mas Jordan bahwa beli Bitcoin dulu. Biasanya orang gila-gila, lo beli koin-koin yang murah dulu aja untuk belajar. Enggak ya, beli Bitcoin dulu. Karena fundamentalnya sudah jelas dan use case-nya sudah banyak dan nggak mungkin anti nyangkut klub gitu ya. Iya, nggak mungkin anti nyangkut. Soalnya sering nyangkut. Dan mudah-mudahan Thrift semakin maju ke depannya. Amin. Tunggu project bersama ya. Siap. Sampai ketemu lagi di Pantengin Podcast. Thank you for today. Bye.